Kemudian Gitu. soal capres, Pak Mardhani, apa yang artinya dirembuk oleh sejumlah partai ini? Apakah memang muncul sosok Anies Baswedan dan AHY atau masih ada yang lain? Masih terbuka? Kalau sederhananya kan ada 3 langkah nih ya. Langkah pertama karena ada persyaratan 20%, kita sepakat dulu bahwa partai-partai yang berkumpul, katakan Nasdem, PKS, Demokrat, insya Allah sudah memenuhi 20%. Tetapi kita kan mau menyamakan frekuensi, masing-masing partai punya uniqueness sendiri, punya target sendiri, punya visi misi sendiri. Jadi kita mau blended. Nah itu langkah pertama. Makanya perlu musyawarah, perlu dialog, perlu diskusi, perlu pendalaman. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Langkah keduanya tentu kita cari siapa yang paling baik untuk menjadi capres dan cawapres. Karena harapan kami sesudah diumumkan koalisinya, saya termasuk pendukung KIB, Zak. Koalisi Indonesia Bersatu saya dukung karena termasuk yang paling awal. Tetapi catatan saya satu, mana capres cawapresnya. Harapan kami ketika koalisi nanti diumumkan, capres cawapresnya sudah ada dan sudah bisa diumumkan sekalian. Karena itu ada momentum. Kalau udah mengumumkan terus tidak ada capres-cawapres. Nah, untuk capres-cawapres ini tentu tadi bagaimana kita melihat kalau saya gunakan sebelum popularitas dan elektabilitas itu 2 hal ya. Mengutip Rocky Gerung tuh ya, etikability dengan intelektualitinya. Yang punya etika dan punya intelektual gitu. Sehingga dia akan mampu memikul beban Indonesia yang luar biasa kompleksnya. Besar wilayahnya, banyak penduduknya, beragam, harmoniknya, itu tidak mudah. Nah, termasuk capres-cawapres yang kami inginkan nanti kalau boleh jadi duit tunggal, the new duit tunggal gitu loh. Jangan sampai misal Mas Anies sama Mas AHY atau Mas AHY sama Mas Anies kita ajukan, di 2029 keduanya pecah kongsi dan saling berhadapan. Buat kami itu secara etika buruk. Ataupun siapa yang jadi presiden, habis itu dia mengunci wapresnya, itu juga buruk. Karena sebetulnya yang kita inginkan adalah adanya presiden dan wakil presiden yang bisa, kalau bahasa Quran itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, bukan dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling ngerasa terancam, tidak ada. Ini bukan masalah siapa populer, siapa dapat apa, tapi apa yang bisa diberikan kedua orang ini bagi rakyat. Karena kita tahu pasca pandemi, pasca inflasi, resesi berat sekali. Nah, terakhir, langkah ketiga, sudah ketemu capres-cawapres, tentu kita membuat desain marketing strateginya. Karena kalaupun kita sudah umumkan, kita ingin menang. Nah, untuk menang itu kan paling baik sudah ada timnya. Siapa yang garap Jawa, luar Jawa, siapa yang garap milenial, siapa yang garap perempuan, seperti apa strategi. Dan dengan demikian, memang mudah-mudahan akhir tahun paket komplitnya sudah bisa diumumkan. Gitu, Zak ya. Ini target awal ya, Bang Mardhani ya? Target ya, akhir tahun bisa diumumkan. Iya, kan kita masih punya plafon, masih punya waktu sampai September 2023. Tetapi kalau saya pribadi, Zak, dan semua, masa kampanye kita tuh pendek sekarang, 75 hari. Nah, yang kedua, tidak ada incumbent, sehingga the sooner the better. Ya, tentu lebih cepat lebih baik bagi penetrasi kita sampai ke pelosok ya. Nah, karena walaupun udah punya popularitas, tetapi untuk bisa kenal lebih jauh, lebih cepat lebih baik. Yang berikutnya yang terpenting, sesudah capres-cawapres kita umumkan, harapan kami nanti bukan pertarungan antar figur saja, tapi kontestasi karya dan gagasan. Tadi Zaki udah bilang, apa sih proyeksi kita untuk Indonesia 5 tahun ke depan? Seperti apa sih upaya kita agar punya
kemandirian pangan kita agar energi baru terbarukan bisa diakses secara affordable, secara murah. Bagaimana penataan kota kita? Kalau saya kebetulan Komisi 2 ini ngelihat penataan direction dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini Pak lihat itu. Misal otonomi daerah kita kan basisnya sekarang kabupaten kota, ternyata menciptakan banyak sekali raja-raja kecil gitu loh. Sementara kita lihat DKI dengan otonomi berbasis provinsi ternyata banyak kebaikan gitu. Nah, kita banyak, makanya tadi koalisi yang diharapkan koalisi perubahan, bukan cuma sekedar membangun infrastruktur gitu loh. Kalau infrastruktur kan sebetulnya dia merupakan kelanjutan dari pikiran. Nah, pikiran perubahan ini dulu yang harus kita desain dengan jelas, dengan jernih, dengan tegas, baru kemudian kita eksekusi dalam bentuk proyek-proyek fisik. Karena di banyak kajian, walaupun nyun sewu nih, infrastruktur jalan tol banyak, tapi incremental capital output ratio kita, artinya seluruh proyek infrastruktur itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya tidak kelihatan gitu. Nah, sehingga kita perlu melakukan koreksi. Makanya setuju ya, koalisi perubahan dan perbaikan. Keren. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.